Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Sian. Berikut saya akan memaparkan tugas atau ujian tengah semester terkait dengan mata kuliah sistem pakar. Untuk soalnya adalah sistem pakar, diagnosa penyakit gangguan tidur dengan metode forward chaining berbasis web. Ini ada di studi kasus di UPTD Puskesmas Telaga Dewa Kota Belunggu. Perkenalkan, nama saya Prananda Adhika Santosa. Baik, yang pertama, eh, gangguan tidur dan pentingnya diagnosis yang tepat. Ini termasuk dengan pendahuluan. Saya coba jelaskan, manusia yang mengalami gangguan tidur seringkali menganggap ini sebagai hal yang wajar, sehingga kurang diperhatikan. Sebagian orang memilih pergi ke seorang psikolog untuk mengatasi masalah gangguan tidur yang dialaminya. Kemiripan gejala dari gangguan tidur membuat psikolog mengalami hambatan dalam mendiagnosis jenis gangguan, karena tidak semua gangguan dan gejala psikologis dapat dipahami secara detail oleh psikolog. Maka dari itu, psikolog membutuhkan waktu lebih untuk memvonis gangguan psikologis yang diderita oleh pasien. Tidak terkecuali untuk pasien dengan gangguan tidur, karena tidak jarang psikolog harus membuka kembali catatan dan panduannya untuk diagnosa kelainan psikologis. Kemudian sistem pakar sebagai solusi. Sistem pakar adalah salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang dirancang untuk menirukan kemampuan pengambilan keputusan seorang pakar manusia di bidang tertentu. Dalam konteks diagnosa penyakit gangguan tidur, sistem pakar dapat memberikan berbagai manfaat. Sebagai solusi antara lain ada 4 kurang lebihnya. Yang pertama, konsistensi dan akurasi dalam diagnosis, kemudian ada aksesibilitas dan skalabilitas, ada kecepatan dalam pemberian hasil diagnosa, dan ada yang keempat, penyimpanan dan pembaruan pengetahuan. Baik, untuk komponen utama dari sistem pakar, eh, ada 5. Yang pertama ada basis pengetahuan, yaitu menyimpan fakta, aturan, dan informasi yang diperoleh dari pakar manusia. Kemudian ada mesin inferensi, mekanisme yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari basis pengetahuan. Kemudian ada antarmuka pengguna, media interaksi antara pengguna dan sistem pakar. Kemudian ada subsistem akuisisi pengetahuan, proses pengumpulan dan pemeliharaan basis pengetahuan. Dan yang terakhir ada subsistem penjelasan, menjelaskan proses dan alasan dibalik keputusan atau cara yang diberikan oleh sistem. Berikut adalah arsitektur sistem pakar. Kemudian ada metode forward chaining. Forward chaining ini adalah metode penalaran dalam sistem pakar yang memulai dari fakta-fakta yang diketahui dan menerapkan aturan-aturan untuk menarik kesimpulan hingga mencapai tujuan atau solusi. Ada 4 untuk metode forward chaining dengan cara kerjanya. Yang pertama, inisialisasi fakta, kemudian pencocokan aturan, kemudian ada aplikasi aturan, kemudian yang keempat, iterasi. Kemudian lanjut untuk metodologi penelitian di dalam studi kasus tersebut. Yang pertama adalah menjelaskan terkait dengan sejarah tempat penelitiannya, yaitu ada di UPTD Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu. Kemudian metode penelitian yang digunakan menggunakan metode waterfall. Kemudian metode pengumpulan datanya ada 2 cara, yaitu observasi, kemudian wawancara. Studi pustakanya, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku di perpustakaan kampus ataupun artikel. Gitu. Kemudian analisa sistem aktual, yaitu pemanfaatan sistem pakar pada bidang kesehatan digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Kemudian ada DFD, data flow diagram. Data flow diagram ini digunakan untuk menggambarkan proses-proses yang terjadi sistem pakar mendiagnosa penyakit gangguan tidur. Ada diagram konteks, ada DFD level 0, DFD level 1, dan sebagainya. Kemudian ada juga ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD yang digunakan dalam sistem pakar mengenai penyakit gangguan tidur. Adapun ERD sebagai berikut. Baik, untuk hasil dan pembahasannya terkait dengan studi kasus tersebut, sistem pakar gangguan tidur ini dapat diakses melalui web http://puskesmastelagadewacom.
Sistem Pakar ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP atau PHP dan database MySQL. Untuk hasil pengujiannya atau black box, pengujian black box ini pengujian aspek fundamental sistem tanpa memperhatikan struktur login internal perangkat lunak. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian login, ada pengujian input data gejala berikut datanya. Kemudian untuk tampilan antarmukanya, ada login admin dan halaman utama. Halaman ini digunakan admin untuk login ke sistem sehingga admin dapat menginput, menghapus, mengedit CRUD, dan menyimpan data yang berhubungan dengan sistem pakar gangguan tidur. Ada tampilan halaman depan login, kemudian setelah login, lalu ada halaman hasil konsultasi. Baik, untuk kesimpulannya, sistem pakar diagnosa penyakit gangguan tidur menggunakan metode forward chaining berbasis web yang bisa diakses melalui http://puskesmas-telaga-dewa.com. Aplikasi ini diharapkan dapat digunakan bagi kalangan masyarakat dalam diagnosa awal sebagai mencegah penyakit yang lebih parah. Sistem ini dirancang juga dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL, database MySQL. Saran-saran yang ada di studi kasus itu sistem yang dibangun penulis pada intinya hanya sebagai informasi seputar sistem pakar pada gangguan tidur, sehingga diharapkan adanya pengembangan lagi untuk sistem yang lebih luas cakupannya. Diperlukan juga maintenance terhadap program aplikasi yang telah dibuat, supaya dapat digunakan secara berkelanjutan selama kebutuhan untuk informasi. Terima kasih, sekian untuk paparan dari UTS saya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.